Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu lubsil haidin. Utawi iki nerangaken hukumnya berdiamnya wanita yang haid. Utawi iki nerangaken hukumnya berdiamnya wanita yang haid. Wa mururiha lan lewatnya al-haid. Wa mururiha lan lewatnya al-haid fil masjidi dalam masjid. Ya rumu haram. Ya rumu haram alal haid di atas wanita haid wan nufasa dan wanita yang nifas. Apa yang haram? Masul mushafi, opo menyentuh Al-Qur'an. Masul mushafi, opo menyentuh Al-Qur'an. Wahamluhu lan membawa mushaf. Wahamluhu lan membawa mushaf. Walubsuh lan berdiam. Walubsuh lan berdiam fil masjid ing dalam masjid. Wa kullu hadza lan utawi sakabehane iki menyentuh, membawa dan berdiam di masjid itu mutafakun alaina. Mutafakun alaina iku disepakati atas kita. Indana menurut mazhab Syafi'i. Wa taqaddamat lan wis lewat. Wa taqaddamat lan wis lewat adillatuhu. Adillatuhu opo piro-piro dalilnya, opo piro-piro dalilnya hukum. Hukumnya menyentuh dan seterusnya. Wa furu'uhu lan piro-piro cabangnya. Oh, biar gampang. Wa furu'uhu lan piro-piro cabangnya kullu hadza. Lan piro-piro cabangnya kullu hadza al-katsira yang banyak. Mabsutatan halal luas. Mabsutatan halal luas fi babima ing dalam babnya perkara yujibu kang mewajibkan apa ma fi babima ing dalam babnya perkara yujibu kang mewajibkan apa ma al-husla ing mandi besar. Wal hadisul madhkur utawi hadis yang disebutkan rawa itu meriwayatkan hu ing hadis sapa Abu Dawud wal Baihaqi lan Baihaqi wa ghairuhuma lan selain Abu Dawud dan Baihaqi wa ghairuhuma lan selain Abu Dawud dan Baihaqi min riwayati Aisyah sangking riwayatnya Sayyidah Aisyah sangking riwayatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mugi-mugi paring ridho Allah subhanahu wa taala anha sangking Siti Aisyah. Wa isnaduhu lan utawi isnadnya hadis wa lugawiyan itu tidak kuat. Wa isnaduhu lan utawi isnadnya hadis wa lugawiyan itu tidak kuat. Wa sabaqa lan wis lewat. Wa sabaqa lan wis lewat bayanuhu opo penjelasannya hadis. Hunaka ing dalam mengkono panggonan. Tadi masalah nyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam di masjid itu haram bagi wanita haid. Wanita haid dan wanita yang nifas itu hukumnya haram. Seperti di Masjid Bahauddin yang ditempati oleh perempuan itu namanya bukan termasuk masjidnya. Itu namanya aula. Paham ya? Aula itu namanya aula. Jadi ketika di masjid itu ada aula atau ada perpustakaan itu tidak termasuk masjid atau halaman. Tapi kalau serambi ya, serambi masjid itu termasuk masjid. Sehingga wanita haid nifas itu enggak boleh. Salat tahiyatul masjid enggak apa-apa, iktikaf enggak apa-apa. Tapi kalau di aula, kalau di Masjid Bahauddin itu aula, wanita haid nifas itu enggak apa-apa. Tahiyatul masjid ya enggak mendapat pahala karena bukan masjid. Iktikaf juga. Makanya kalau mau iktikaf jangan di sana.
Bagaimana Ustaz cara mengetahui caranya? Ya harus tanya ke tokoh atau orang yang ngerti atau takmir di masjid tersebut. Karena yang paham takmir. Karena saya pernah mendengar dari sesepuh masjid dulu, ini dulu yang ditempati perempuan itu awalnya jalan katanya. Terus dijadikan sebagai aula masjid. Paham ya? Jadi ada masjid, di luar masjid itu ada dua. Serambi masjid itu termasuk masjid. Yang kedua halaman masjid. Namanya harim kalau dalam fikih harim. Harim itu maudhi'un ittasola bil masjid, maudhi'un ittasola bil masjid wa hu'i'a limasolhil masjid. Harim itu sebuah tempat yang nyambung dengan masjid, disediakan untuk masalah masjid. Kawat ini'al, seperti tempat sandar. Atau mungkin dijadikan parkiran umpamanya, itu namanya harim. Paham ya? Bukan serambi, bukan masjid, tapi itu gimana itu yang jelas dari takmir masjidnya. Pasti ada kejelasan. Ini masjid, ini serambi. Kalau serambi masjid itu termasuk masjid. Oh halaman, parkir, itu bukan masjid, harim namanya. Harim itu tempat yang nyambung dengan masjid, disediakan untuk masalah masjid. Kecuali seperti ini, ada tanah 1 hektar diwakafkan untuk masjid. 1 hektar yang punya tanah itu wakifnya mewakafkan untuk masjid. Tapi ya, yang dibangun yang berbentuk fisik hanya separuh saja. Bagian tengah umpamanya, bagian tengah. Selebihnya ini walaupun tidak berbentuk masjid, ini termasuk fi hukmil masjid. Paham ya? Selebihnya di kanan, kiri, depan, belakang. Walaupun tidak secara fisik itu bukan masjid, hanya tanah biasa, itu juga termasuk masjid. Artinya wanita haid nifas nggak boleh, niat iktikaf nggak apa-apa, tahiyatul masjid nggak apa-apa. Kenapa? Karena mulai awal wakif yang punya tanah mewakafkan untuk masjid, hanya saja yang berbentuk bangunan cuman bagian tengahnya saja umpamanya. Sekarang tidak berdiam. Wa amma uburuha, adapun utawi lewatnya wanita yang haid. Orang nifas juga termasuk ya, sudah ikut pada yang haid. Adapun utawi lewatnya al-haid atau wanita yang haid, hanya lewat biwairi lubesin kalawan tanpa berdiam. Biwairi lubesin kalawan tanpa berdiam bagola. Mongko berpendapat Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i. Faqala mongko ngendika Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i radhiyallahu mugi ridha. Allahu sapa wa ta'ala anhu saking Syafi'i. Fil Mukhtasar ing dalam kitab Mukhtasar. Beliau mengatakan akrahu mamarrul haid fil masjid. Akrahu, tidak senang sapa ingsun. Tidak senang sapa ingsun mamarrul haid ing lewatnya wanita yang haid. Ing lewatnya wanita yang haid fil masjid ing dalam masjid qala ngendika ashabuna sapa pira-pira ulama yang bermadzhab Syafi'i. In khafat lamun khawatir sopo al haid. Haid itu wanita yang haid, tinggal dikasih tanda. In khafat lamun khawatir sopo al haid talwisahu ing mengotori masjid. Li adamil istisyaki korono tidak adanya pengaman. Kalau dulu sekarang pembalut ya. Bisyaddi kalawan naleni atau mengikat. Au li ghalabati dam atau karena mengalirnya darah. Maksudnya dia lewat langsung keluar, langsung netes. Maka haruma mengko haram al-ubur opo lewat bila hilafin kalawan tanpa perbedaan ulama.
Haruma mongko haram opo al ubur opo lewat bila hilafin kalawan tanpa perbedaan ulama. Sekarang wa in aminat lamun aman sopo al haid. Lamun aman sopo al haid dalika ing mengkono talwis di atasnya. Talwis itu mengotori masjid. Dalika ing mengkono talwis. Pawajhani ya. Ini membuang khobar muqaddam. Ai fa fihi wajhani. Mongko ing dalam iki masalah wajhani utawi dua pendapat. Membuang khobar muqaddam. Mongko ing dalam iki masalah wajhani utawi dua pendapat. As-sahih utawi pendapat yang sahih. As-sahih utawi pendapat yang sahih. Minhuma sangking wajhani iku jawazuhu iku bolehnya lewat. Jawazu itu bolehnya lewat wahwa utawi pendapat iku Gaulubni Suraj ya. Ibnu Suraj ini sinya doma, roknya itu fathah. Iku pendapatnya Imam Ibnu Suraj wa Abi Ishaq lan Imam Abi Ishaq Al-Marwazi kang bangsa Marwazi. Wabihi lan kalawan iki hukum qata'ah masta'akan atau mendukung al-musannifu sebagai musannif wal Buntunji lan Imam Buntunji wa gasiruna lan ulama banyak wasohaha lan membenarkan hu ing hukum jumhurul bagin sopo mayoritas ulama yang lain. Jumhurul bagin sopo mayoritas ulama yang lain gal junubi seperti orang junub. Wagaman dan koyo wong ala badani kang iku atas badannya man. Khobar muqaddam kang iku atas badannya man najasatun utawi najis. La yukhafu yang tidak dikhawatirkan talwisu opo mengotori masjid. Wan faradalan menyendiri Imamul Haramain sopo Imamul Haramain. Fasohaha mongko membenarkan sopo Imamul Haramain. Haramain. Tahrimal aburi ing haramnya lewat. Wa in aminat ya. Walaupun aman sopo al haid atau wanita yang haid. Liwaladi hadasnya karena beratnya hadasnya al haid. Bila fil junub kalawan berbeda dengan orang junub. Wal mazhabul awal lan utawi mazhab yang pertama. Hadza utawi iki masalah itu hukmu ubur, yaitu hukumnya lewatnya wanita yang haid. Qabla ghidha'il haidi ing dalam saturungi putusnya darah haid. Oleh karena itu faizan qata mukon alaikana putus opo darah haid. Walam tasil lan tidak mandi wajib sopo al haid. Atau wanita haid. Fal mazhab mongko utawi mazhab Syafi'i al-qat'u itu pasti bijawazi uburiha kalawan boleh lewatnya al-haid.
kalawan boleh lewatnya al-haid fil masjid ing dalam masjid. Wa taradah lan berpendapat sahibul hawi sapa imam kang duwe kitab al-hawi, namanya kitab Hawil Kabir, pemiliknya namanya Imam Mawardi, sebanyak kurang lebihnya 28 juz Hawil Kabir. Beliau punya kitab namanya Ahkamus Sultaniyah yang menjadi rujukan masalah kepemerintahan. Wa Imamul Haramain lan Imam Haramain fihi ing dalam iki masalah al-wajhain ing dua pendapat. Wis penjelasannya, jadi wanita haid nifas itu kalau berdiam di masjid ulama sepakat nggak boleh, paham ya? Kalau diam di masjid. Tapi kalau lewat, tapi kalau lewat hanya lewat tidak sampai berdiam, Imam Syafi'i itu tidak suka atau tidak senang, sehingga ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i memberi penjelasan. Wanita yang haid lewat di masjid tanpa berdiam ini diperinci hukumnya. Kalau dikhawatirkan sampai mengotori masjid, karena anggaplah sekarang ini masih belum inqita, darahnya masih mengalir. Terus nanti dia lewat masjid padahal tidak pakai pembalut. Li'adami istisyak bisyati. Kalau zaman sekarang tidak pakai pembalut, akhirnya talwis, mengotori masjid. Semacam ini ulama sepakat hukumnya haram. Paham ya? Haram. Tapi kalau sekiranya tidak sampai mengotori masjid, wa in aminat, artinya wanita tadi tidak sampai khawatir bahwasanya sampai mengotori masjid, maka ini ada dua pendapat. Dianggap aman atau tidak sampai mengotori karena mungkin pengamannya kuat. Pembalutnya sebanyak 10 lapis umpamanya. Pembalutnya saking kuatnya sebanyak 10 lapis. Ini kan sudah punya dugaan yang kuat bahwasanya tidak mungkin menetes. Maka di sini ada yang mengatakan ya, dan bahkan ini pendapat yang kuat, kalau seperti itu hukumnya boleh. Hanya sekedar bimujarradil murur, cuma sekedar lewat dan memang tidak sampai menetes atau keluar seperti itu. Jadi banyak yang mengatakan boleh. Tapi kalau memang sampai dikhawatirkan mengotori kayak tadi, maka itu hukumnya haram. Nah sekarang kalau sudah tidak keluar tapi masih belum mandi umpamanya, kan ini kan hukumnya berbeda antara tidak keluar dengan langsung mandi sama sudah tidak keluar dan belum mandi. Ternyata hukumnya sama. Kalau sudah tidak keluar, baik dia sudah mandi atau belum, ini hukumnya lewat di masjid ini tidak menjadi masalah. Tapi kalau sampai berdiam nggak boleh, kecuali tadi sudah tidak keluar dan sudah mandi. Ya, silakan halaman 9.